Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal filter udara. Jadi penulis lagi iseng-iseng cek ya, orang servis TB untuk motor. Di hasil pencarian itu ada juga servis TB untuk mobil. Nyari servis TB untuk motor itu penulis ingin lihat bukti bahwa sebenarnya throttle bodinya motor itu nggak pernah butuh di servis karena pasti kondisinya bersih, nggak ada debunya. Dan emang iya bersih. Cuma penulis jadi kaget ketika menemukan ada bukti-bukti, loh ada throttle body yang kotor ya, ternyata punya mobil. Pakai juga ya, karena ternyata di mobil itu throttle bodinya bisa kotor walau kondisi standar. Ya tentu makin parah lah ya kalau pakai filter stainless steel, pakai filter perok. Tapi itu dalam kondisi standar saja ternyata ada debu. Padahal kalau di motor tidak terjadi. Kalau di motor terjadi, nah itu aneh. Karena kan filter udaranya untuk motor itu kan pakai model kertas ya. Kertas yang konon katanya dikasih oli. Jadi kalau sudah dikasih oli ya mestinya filtrasinya luar biasa. Sudah kertas dikasih oli, pasti ya filtrasinya luar biasa. Dan ya kalau sampai filter udara itu ada kotorannya, ada debunya, itu pasti ciri masalah filternya itu nggak sesuai dengan yang diiklankan pabrik. Jadi harusnya namanya filter udara dari kertas dikasih minyak, filtrasinya luar biasa. Ya tapi entahlah, karena penulis sendiri filternya bukan filter dalam kondisi normal ya. Karena filter penulis itu adalah filter kertas yang sudah dicuci air sabun beberapa kali, yang secara filternya itu malah bisa dibilang jauh lebih baik daya filtrasinya daripada yang bawaan. Jadi punya penulis filtrasinya malah lebih baik daripada yang orinya. Mungkin ya, karena kalau lihat omongannya mekanik-mekanik, filter udara itu wajib diservis karena pasti ada debunya. Lah debu dari mana? Kan katanya filtrasi udaranya filter udara itu bagus. Debu dari mana? Kalau misalnya filter udara standar itu ternyata masih kalah bagus dengan yang habis dicuci air sabun, ya mending dicuci air sabun dulu yang kondisi filter barunya. Karena yang penulis temukan di motor penulis itu sama sekali ya, nggak ada debu, betul-betul bersih, nggak ada debu, nggak ada partikel apapun lah. Digosok pakai tangan bersih, betul-betul bersih. Cucinya pakai sabun, dibersihkan, nggak usah dikasih oli. Jadi ini tanpa oli. Hasilnya bagaimana? Ternyata ya bersih ya. Ini jadi kalau untuk motor ya, kalau sampai ada debu itu berarti ada masalah itu. Artinya satu, pabriknya bohong karena ngomong filternya filter kertas yang sudah dikasih minyak, yang filtrasinya itu paling bagus. Ya juga media-media yang ngomong kalau filter kertas itu filtrasinya yang paling bagus, berarti bullshit semua. Terus yang kedua, mekaniknya belum blon, mekaniknya bodoh, goblok kabeh.
ngomong filter udara bawaan itu paling bagus, tapi nyatanya masih apa jenenge, masih ada kotorannya juga, masih ada debunya juga. Karena penulis sudah buktikan sendiri di motor penulis ini filtrasinya betul-betul bagus memang. Tapi ya itu tadi udah dicuci air sabun. Nah sekarang yang bagian di mobil, ya penulis dulu itu beberapa kali memeriksa filter udara dan menemukan ya bahwa ya memang filter di mobil itu nggak begitu bagus. Jadi penulis usap dari bagian setelah filternya itu ada debu ya. Dan ternyata debu di setelah filter ini bikin masalah. Kalau di mobil penulis masalahnya adalah RPM jadi gantung, jadi tinggi, kadang 2000, 3000 gitu ya. Masalah sembuh kalau diservis. Dan ketika diservis bisa kelihatan bahwa bagian ISC-nya itu jadi hitam, yang setelah diservis jadi putih lagi. Jadi jelas ya terjadi perubahan warna ya, dari putih jadi hitam. Nah penulis cari-cari info, ternyata yang mengalami throttle bodinya kotor itu banyak ya, banyak. Dan ya di berbagai macam mobil ya. Walau contohnya kebanyakan Toyota Daihatsu. Filternya sendiri yang ada di mobil penulis Ayla itu adalah filter model apa ya? Semacam apa ya jenengnya? Kayak kain gitu ya kayaknya ya, sembuh model kain apa model apa gitu. Tapi pori-porinya termasuk yang cukup besar. Jadi kayak serat-serat kain gitu ya, yang dianyam tapi pori-porinya besar, gak kayak kain temenan. Nah, penulis merasa aneh juga, mengapa kok kalau di mobil model seperti itu nggak pakai model yang kayak di motor. Lagi pula ukuran filternya kan besar ya dibanding dengan lubang intake-nya. Ukurannya sudah berapa kali lah dibanding dengan motor ya, kira-kira setara dengan NMAX. Jadi NMAX lubang intake-nya sekian, ukuran filternya sekian, di mobil intake-nya sekian, filternya sekian, kayaknya secara rasio sudah sama ya. Kayaknya nggak ada alasan untuk mengapa pilih yang filtrasinya kurang begitu bagus. Tapi yang jelas banyak lah ya kendaraan yang mengalami. Tentu penulis nggak ngomong yang bagian belakangnya throttle body ya. Yang penulis maksud adalah debu di bagian depannya throttle body. Karena kalau di bagian belakang itu ada dari uap oli dari PCV ya. Kalau di mobil kan PCV-nya di setelahnya throttle body. Kalau di motor kan sebelumnya ya. Boy opolah. Yang uapnya kalau yang penulis tahu persis di motor itu uap header, uap dari head cylinder itu dilarikan ke setelahnya filter, sebelumnya throttle body. Kalau di mobil kok salurannya akeh ya.
Ada yang lari ke setelahnya throttle body, ada yang lari ke sebelumnya throttle body. Mbuh sing di nggak ngerti. Tapi yang jelas dengan keberadaan uap oli tersebut membuat bagian belakang throttle body jadi lebih hitam. Dicampur dengan debu, ya bakal jadi kotoran banyak ya. Jadi kayak tanah liat kan, debunya membuat bercampur dengan minyak yang akhirnya bisa menyebabkan kerak yang banyak. Yang kalau tanpa tanah liat bisa aja nggak membentuk kerak tersebut. Nah, penulis juga kepikiran di mobil itu kan, untuk mobil direct injection itu ada penyakit valve-nya itu jadi kotor ya, jadi berkerak, jadi ngumpul banyak getimbel gitu ya. Nah, penulis pikir bisa jadi itu terjadi karena adanya debu juga. Jadi kalau misal mungkin cuma uap oli, nggak akan sampai separah itu ya, karena uap oli kan cuma uap toh ya, nggak ada partikel-partikelnya harusnya. Nah, dicampur dengan debu jadi ada partikel, jadi ada kemungkinan nempel ke valve-nya. Sepertinya begitu. Balik lagi ke debu ya, menurut penulis baiknya sih dibuat bagaimana caranya nggak ada debu sama sekali. Dan penulis kebetulan karena tahu ya ISC itu berdebu, maka solusi penulis adalah, wah jelas ini filtrasi udaranya kurang bagus, kasih filtrasi tambahan. Penulis pun ya larinya ke busa. Iseng-iseng lihat ada yang jual busa kasur Inoak untuk cuci mobil ya. Awes beli, tapi nggak untuk cuci mobil, tapi untuk filter udaranya. Harga 7.000. Walau bentuknya kurang besar, tapi ya dipotong-potong, potong bagi dua, ternyata bisa. Ya wis lah. Jadi penulis pakai busa tersebut, potong dua, bukan potong bagi dua persis setengah, tapi penulis buat sedemikian rupa sehingga bisa ditoto pas ya, itu filter udara. Dah pasang, wes gak inget. Terus baru setelah beberapa bulan penulis kepikiran untuk cek, buka ruang filter udara, cek apakah ada debu. Ternyata tidak ada sama sekali. Dari setelahnya filter itu memang sebelumnya sudah agak kotor ya, terus udah diservis jadi lebih bersih, tapi mungkin rupanya masih ada beberapa yang sisa nggak kena bersihkan. Jadi tisunya ngangkat ada minyak sedikit, tapi di selain itu bersih, betul-betul nggak ada debu ya, betul-betul bersih, nggak ada debu. Sekarang rupanya debunya sedikit ya. Nah, bersih nggak ada debu juga menulis temukan di bagian ISC-nya. ISC-nya masih betul-betul putih ya. Ujungnya mungkin ono irengnya ya, nggak ngerti kenapa. Tapi bagian badannya itu putih. Dan ya mobil penulis itu kan diservis alasannya karena RPM-nya naik. Selama beberapa bulan ini sama sekali nggak ada gejala tersebut sama sekali. Jadi ISC-nya betul-betul bersih ya, artinya filtrasinya sudah bekerja. Jadi jelas ya,
harusnya kalau orang-orang itu tahu throttle body itu jadi berdebu, harusnya solusinya bukan servis berkala ya, tapi perbaiki filtrasinya. Apalagi ketika servis berkala ini bisa menyebabkan komplikasi ya, butuh di reset, butuh apa, kadang ini sensornya jadi rusak atau apa gitu ya. Jadi servis berkala sendiri bukan berarti tanpa masalah, bisa ada masalah. Jadi harusnya daripada servis rutin, mending filtrasinya yang dibaguskan. Tapi tentu ya, kalau di mobil itu banyak orang yang merasa wah no problem lah, pakai filter yang plong, pakai filter yang nggak bisa nyaring debu dengan baik, 25 nanometer atau apalah wis sembuh ya. Iklannya ngono, tapi ya buktinya kalau debu makin banyak ya artinya filtrasinya lebih buruk kan ya. Katanya kalau pakai filtrasi yang terlalu baik itu seperti orang pakai masker ya. Untuk itu penulis kurang setuju. Ini mobil mas, ini mobil, nggak sama dengan orang bernafas. Mobil itu nafas tergantung dari RPM. Kalau RPM rendah dikasih udara banyak berlebihan ya nggak bakal enak, nggak bakal keluar tenaganya, malah boros, malah nggak ada tenaganya. Namanya mobil itu harus optimal, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau RPM rendah udara di akeh-akehno ya nggak bakal bagus hasilnya. RPM rendah udara ya butuh rendah, RPM tinggi ya udara butuh tinggi. Memang kalau udara tinggi rotok sesek. Tapi apa nggak tahu juga bahwa apa sih alasan di servis itu? Apa alasan di servis? Kan alasan di servis itu selain kalau misalnya kayak mobil penulis ya jadi bermasalah, RPM naik turun gitu ya. Apalagi kan performa turun. Nah, kenapa kok performa turun? Kan katanya karena throttle bodinya jadi ada debunya. Jadi debu karena filtrasi yang buruk bisa menurunkan performa. Artinya kalau debunya nggak ada, performanya tetap prima, nggak akan turun performanya. Nah itu loh yang orang-orang kok nggak mikir gitu loh. Apalagi ketika orangnya sama sekali nggak butuh jalan kecepatan tinggi, nggak butuh lari di tol kecepatan 200 500 gitu ya. Karena toh masih udarane dalam tanda kutip dibuat mampet, mobil juga masih bisa jalan 160, jalan 200. Emang seberapa banyak sih? Seberapa banyak hambatannya? Karena ya ukuran filtrasi udara sendiri, ukuran box filter sendiri kan gede loh. Lagi pula kalau yang dipakai adalah busa filternya. Busa itu kan filter yang wis toh, terkenal filtrasinya bagus ya. Pokoknya cari yang tebel gitu. Busa kan filtrasinya bagus. Cuma kelemahan di busa itu kan karena ada apa jenenge, gampang rontok gitu ya. Walau kalau pakai kasur busa yang bagus ya
ya nggak gampang rontok juga sih. Apalagi kita naruhnya di sebelumnya filter bawahan. Lagi pula kalau kita lihat filter racing ya luar, itu kan kain dikasih oli. Kain dikasih oli kan juga filtrasinya tinggi juga kan. Nah kita kan cuma pakai busa, ya rasanya nggak begitu menghambat lah. Kalau butuh ganti regane 7.000. Kalau misalnya butuh apa lebih besar lagi ya 20.000 lah sih, murah sih. Dan selama ini juga karena penulis nggak lewat jalan tol, nggak pernah merasa butuh jalan 160, nggak pernah ya merasa nafasnya mobil itu kurang. Pakai RPM-nya juga pakai RPM 1000, 3000, 4000 lah maksimal. Sama sekali nggak ngefek. Karena apa? Ya karena di rentang RPM tersebut filtrasinya, ukuran filternya sih masih sangat memadai sekali ya, berlebih-lebihan. Jadi sama sekali nggak kerasa dengan membuat filtrasinya jauh lebih bagus. Tapi hasilnya apa? Tanpa diservis, tanpa di apapun, performa masih tetap maksimal 100%. Kalau dibilang boros ya nyatanya angkanya irit sih. Jadi ya kalau untuk mereka-mereka yang ingin kendaraan ini prima, terus pemakaiannya bukan untuk balapan, bukan untuk sirkuit ya, wajib ya filtrasinya diperbaiki. Filtrasi yang bawaan itu ternyata nggak memadai sama sekali ya. Sampai masih butuh servis TB, servis macam-macam, itu artinya tanda bahwa filtrasi bawaan kurang begitu bagus. Karena servis TB itu harusnya bukan sesuatu yang dilakukan secara rutin. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.